when we do crossing over again, it becomes effortless. You can do it whenever you like. You finally learn. Yang mau saya tanyakan, kira-kira dari keterangan apa? Kira-kira keterangan apa? Yang diterangkan adalah kreativitas. Kreativitas, kemudian keberanian dia menyebar. Kemudian yang nomor 3, hasil yang tidak. Iya, terima kasih Pak. Ada yang perlu dapat lain? Jadi saya tadi antara yang pertama dengan yang kedua, bahwa di dalam otak kita itu ada berlian-berlian neuron, di mana dalam satu neuron ke neuron berikutnya itu ada satu celah yang namanya sinaps. Kemudian kalau kita simakkan secara nyata, cara bekerja sinaps itu seperti tayangan yang tadi. Artinya kalau setelah itu tidak bisa dilewati, berarti sinaps itu konsep yang sebelumnya dan yang akan datangnya. Terima kasih Pak. Setidaknya hari ini kita juga belajar betapa untuk memahami kerumitan otak itu perlu lagi dengan video. Karena kalau kita menerangkan otak, misalnya di kedokteran, untuk menerangkan bagaimana proses terjadinya pengiriman neutron, bongkar otak terlalu lama, apalagi menerangkan kepada anak-anak SD. Jadi itu memudahkan yang abstrak menjadi konkret dan ada asosiasi kan, diasosiasikan dengan sistem gamma. Kalau belajar sama, anak-anak akan mudah kalau diasosiasikan. Ingat beras, ingat kosmos, ya kan? Lah kan brain association supaya orang mudah. Sama, anak-anak belajar pun akan mudah kalau menggunakan asosiasi. Nah, dibaca aja ya, karena materinya ada ya. Enggak, sedikit aja. Kita pernah ingat Brahma Kumbara ya? Arya Kamandanu. Oh, masa ditinggal? Kalau ada ditinggal, ini bingung. Ya, itu bisa menyentuh emosi, bisa menyentuh kognisi anak, dan anak ikut terus. Anaknya lama, ibu juga sama. Jadi efek pembelajaran berbasis audio harusnya mampu membuat seperti yang disampaikan itu. Saya pikir yang harus dilakukan dulu Pak Banyak sesuai dengan apa yang terjadi di sekolah masing-masing dari guru. Kalau yang visual, tadi sudah kita lihat. Deskripsinya saya nggak perlu jelaskan karena akan jauh lebih mudah. Nah, inilah kenapa audiovisual itu begitu tinggi, terutama televisi untuk iklan, karena mereka menganggap masih lebih tinggi dari internet. Karena mereka menganggap dengan iklan di TV itu efektif. Kue porsi iklan itu, ini enggak. Pengusaha berpikir lewat TV efektif untuk jualan. Dengan bahasa lebih sederhana, lewat audiovisual, anak-anak pun sudah dilakukan. Anak bayar saja untuk branding, strategi dan sebagainya. Lewat anak-anak pun sama. Mengapa? Karena apa yang diterima mata, proses otak muncul dalam apa? Perilaku. Apa yang masuk di telinga di proses otak? Zamane, Wong tapi pernah, sampai elek, sampai tua, sampai mata terus bambu gitu kan. Pokoknya mana kita ya? Jadi anak-anak itu paling mudah, mengingat kalau dengan yang begitu-begitu. Sing apik-apik males. Kapal metamorfosis kupu-kupu. 1. Apa? Telur. 2. Ulat. Pom-pom. Balik lagi. Ke pom-pom kupu-kupu ya?
Gitu lebih susah, Bu. Tapi kalau gini enak, Bu. Ulet-ulet, telur-telur, kepompong kupu-kupu, kasihan delu, apal. Ya kan? Jadi ada banyak hal-hal yang kreativitas perlu kita gunakan. Lihat itu wajahnya bisa berubah-ubah kan? Nah, ragam memori. Saya pengen tanya, 1 jam yang lalu, 1 jam saja. 1 jam yang lalu Bapak mendidikan apa? Dengan teman. 1 jam yang lalu. Ya, dengan berapa? 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu, jam sekarang kita. 2 jam yang lalu, Pak. Ayo Pak, 2 jam yang lalu pendidikan apa? Majasi di sini. Majasi di sini. Oke. Kalau sehari lalu Pak. Tadi. Kapan? Jam berapa kita pada teman kelompok. Ya maksudnya begini, kadang-kadang kita itu 1 jam yang lalu kita lalu ini. Kadang-kadang diajar lebih tahu juga. Ya. Makanya kalau ada anak-anak itu diterang sampai elek, lali ya waduh. Yo aku dhewe yo lali ya gitu kan. Iya kan? Jadi ini ada yang masuk sorter memori otak kita. 1 jam yang lalu aja. Dek aku cinta padamu, no sing mahasiswi ayu, enggak yang itu gitu kan ya. Jadi sampai enggak jelas Pak gitu kan ya. SMS kan gitu ya. SMS yang lalu kepada istrinya aku cinta padamu terus didelok maneh. Bapak dan ibu itu paling bingung kalau HP-nya ketinggalan kan. Betul. Bingung. HP-ku pas didelok istriku gitu. Jangan bilang pengalaman pribadi. SMS itu kan selangkah menuju selingkuh. Apakah Anda tahu bulan Ramadan kapan datang? Ya Ramadan, ya benar Pak. Ya, ini yang namanya prospektif memori. Anak-anak itu bisa dikaitkan dengan tanggal kapan pengumuman, kapan apa. Pelajaran pun sama, kalau dikaitkan dengan sesuatu yang menjadi tujuan anak-anak, gampang dididik itu logika sederhana. Saya hanya khawatir materi saya ini mengulang Bapak dan Ibu yang sudah pernah dapat. Belum Pak, belum pernah. Oh belum ya, saya berarti yang lupa. Pada saat apa Anda bertemu dengan orang tercinta? Ini biasanya dikenang. Cinta pertama sulit dilupakan ya kan? Nah, anak-anak, saya pernah ketemu dengan anak-anak lulusan tahun 85 di SMA Trimurti. Itu reuninya umroh. 5 guru, bapak dari gurunya diumrohkan, sampai tangis, termasuk guru sejarah. Orang itu diumrohkan sama anak-anak. Ya, tidak keren. Enggak, udah gede kok. Jadi, dia nangis. Itu berkaitan dengan sesuatu yang kita kenal hari ini. Tak oke ketemu guru itu loh. Mana anak saya yang menjadi berubah. Kan ada orang lain. Ini masuk episodik memori. Sejak kapan Anda belajar naik sepeda? Pertama kali, ya kadang-kadang juga lupa. Tapi pembelajaran naik sepeda tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Termasuk berenang, masak, adang, ulek-ulek dan lain sebagainya. Istilah belajar nang mak kan? Kita hafal. Karena apa? Proses pembelajarannya praktek. Nek nggih jajan wis gak nggih resep tambah salah kabeh. Pokoke ngublek endok dublek sampai mumbul. Tapi aja diganggu ya, Pak. Nek diganggu emosine iku terus awake dhewe muntah ndoke amblek ngono ya kan. Sampai sekarang saya bilang sama teman-teman di psikologi, coba cari hubungan antara telur ngembang sampai emosi. Karena Mas Hari itu teorimu dhewe. Loh ya kan memang susah. Lalu apa yang Anda ingat saat sekolah sampai saat ini? Lagu, tolong pencet.
Begadang. Iya. Terutama lagu ya, lagu apa yang Anda ingat. Jadi lagu yang kita ingat itu akan terbawa sampai kapanpun. Itu ingatan semantik, bahasa. Kakiku kaku kena paku misalnya. Indonesia Raya. Kenangan apa yang Anda ingat sejak kecil sampai itu long term memory. Jadi anak-anak sama dengan kita punya memori-memori yang indah untuk tidak bisa dilupakan. Dan mohon maaf, Bapak dan Ibu guru harus menyadari ini. Nanti bisa ditransfer aja materinya kepada anak-anak. Nah ini berkaitan dengan prinsip otak. Otak nggak suka ruwet. Kalau tak diterangkan apalagi nggak praktek, teknis-teknis koyo yang ada bingung, kan? Kan terus didampingi satu-satu dan yang paham. Otak tidak suka keruwetan dan lebih emosional daripada rasional. Contoh ibu-ibu itu kalau disuruh apa namanya? Buat kue atau ikut nanti bapak, ini ngatur, agar mana bebas. Jadi emosi itu mempengaruhi rasional. Saudara-saudara kita yang di lumpur Rapindo akan sulit menerima informasi karena memang emosinya. Jadi emosi di kelas menurut saya jauh lebih baik dikembangkan. Pikiran gampang jenuh, pikiran dapat kehilangan fokusnya dan keterbatasan memori. Memang memori kita besar, tetapi 1 jam yang lalu aja kita lupa kok gitu ya. Ini persentase daya ingat. Saya pikir di situ sudah ada materinya. Nah, yang paling penting adalah personality development. Kebiasaan membaca, habit belajar di rumah itu pengaruh, Pak. Kita banyak temukan banyak orang tua yang tidak memperhatikan itu. Yang lebih dipikirkan cuma intelektual dan nilai rapot sampai nilai hanem. Soalnya bupati ini yo bingung nek ngerti kabupaten ini tenem ya. Iya ya. Sama. Iya. Jadi agak ribet ya kalau kita ngomong UN. Kalau anak tidak tahu diapakan? Beritahu. Bagaimana sudah tahu? Kalau tidak bisa diapakan? Dipaksa. Jadi kalau saya dari bapak, ibu mau kalau nggak mau, saya kalau nggak tahu diberitahu. Kalau nggak bisa diajari, kalau ketemu dipaksa, dirayu. Mengapa? Karena ada yang namanya unconscious incompetence. Your students do not know that. What is ini kira-kira apa? Kira-kira apa? Ya, pelan-pelan saja. Your students do not know that, do not know. Siswa tidak tahu bahwa tidak tahu. Kalau bapak pulang menyerahkan materi, Mas, tolong masukkan ke database. Guru bersangkutan, kata Polri langsung aja digunakan. Jadi Mario, jadi ada anak kita yang sebenarnya lupa. Kadang-kadang lupa pulang saya. Itu pun dibukti. Jadi ada anak benar-benar tidak termasuk sopan santun Pak. Karena anak-anak tidak ada jadi orang sopan. Bisa jadi tidak tahu. Dibesarkan untuk membantunya. Bahasanya ndek kuno ndek ini gitu kan ya. Ndekmu. Ada yang selanjutnya adalah your student know that do not know. Kira-kira artinya apa? Ada siswa-siswa kita yang tahu, dia tidak tahu. Ada guru-guru kita yang misalnya Arek mau nyanyi Surabaya. Ini Arek mau anaknya mau mengatakan Surabaya. Bunyi dari dia pakai itu ngomongnya. Surabaya. Nanti ada super tanding. Kira-kira di mana yang kayak gitu? Yang terjadi. Nah, maksud saya apa? Ketika ada anak yang tidak tahu, kesempatan bagi guru untuk mendekati.
Kalau ini dia memang anjay-anjaynya IQ ini termasuk IQ-nya virusnya bunuh atau saking pinternya sampai nggak ngerti gitu loh, ya kan? Yang selanjutnya ada anak-anak yang sudah berupaya keras tetap gak iso. Kalau yang seperti ini diapakan, Kak? Tiba-tiba aku nggak mau ketemu gitu. Murid kita begini diapa tuh? Jadi ada anak-anak kita yang berbeda masing-masing. Ya, kalau kamu ini tetap dibuka. Kalau yang begini mungkin ada baiknya konsultasi dengan lembaga psikologi. Bisa jadi institusi atau perlu disampaikan ke kota, kita punya recovery, kira-kira jangan. Jadi nggak semua anak sebenarnya bisa menyerap dengan baik, gitu ya. Lah ini ada anak-anak yang nggak peduli, terus nggak peduli aku, apa bapak bapakku lagi mana namanya. Dia sudah nggak pernah berpikir tahu kok nggak penting. Tapi ada anak-anak yang datang ke sekolah itu sudah dimintai temannya, PR Imam Beniok, ada kan yang seperti itu. Jadikan dia peer education bagi rekan-rekannya. Ya. Nah, kok Inggris apa? Mas dari kapan mari ini gitu kan ya? Learning is the process of experience. Kalau yang akan dilakukan Bapak kalau kita juga bisa Inggris. Kira-kira gitu. Learning is process experience. Belajar adalah proses menemukan pengetahuan keterampilan melalui pendidikan dan pengalaman. Nah, yang paling penting adalah there must be a connection between stimulus response if learning happen. Harus ada stimulus. Apa stimulus itu? Kalau ada yang mulus-mulus, Bapak paling apa orang ini? Ya? Yang kedua, belajar itu bisa lebih cepat, bisa bersemangat kalau dimotivasi dan anak itu puas. Ya, nek murid saya pernah ngajar 500 orang, untuk memuaskan 500 orang Anda puas saya remek gitu kan ya. Ya, kemudian yang paling penting ini juga start being appreciative. Lihat tantangannya, apakah anak sudah bisa dilepas sendiri atau masih butuh didampingi. Termasuk ID. Nanti akan saya tunjukkan kalau kita ngeklik ayam keluarnya apa. Ayam kampus dan ayam jadi-jadian. Sudah yang ini teori lewati aja. Tapi yang paling penting dalam belajar ada mental activity. Kalau anak senang sistem limbiknya terbuka, informasi gampang masuk. Saya nggak akan terangkan teorinya deh. Iya, mau terang teori. Ini sudah tadi. Pembelajaran yang paling tidak bisa dilupakan kalau dia praktek. Belajar melalui dialog, melalui orang lain, melalui situasi sosial, merefleksikan kembali, dan saya pikir Pak Jenengan sudah tahu ini. Saya akan lewati aja. Nah, ini sebuah penelitian menunjukkan bahwa secara rasional kualifikasi pendidikan guru itu penting. Jadi siswa yang nganggap gurunya ahli itu mantep. Oh, kok guru itu ditakoni bulet ae, soalnya gak iso. Wis nek gak iso gampang caranya. Buat apa? Buat PR. Nek PR mulai oleh jawaban. Ya. Siswa akan melihat guru udah bisa, ya kan? Jadi itu menurunkan martabat guru. Rasa hormat anak kepada gurunya. Kecakapan guru dalam menjelaskan materi. Saya pikir kepala sekolah kan juga supervisi kelas ya. Ya guru ini nerangno muridnya ngerti enggak? Saya perlu dites. Keahlian guru sesuai bidang ilmunya dan guru sebagai rujukan. Terutama anak SD, mereka sangat mendengarkan kalimat yang diucapkan gurune timbangane wong tuane. Kayak iso Bu dari guruku ngene, padahal gurune ya salah misalnya. Ya kan? Nah, kepuasan belajar siswa pertama, kemudahan siswa dalam memahami pelajaran. Guru lucu itu ya penting, tapi nek saking lucunya terus gak ngerti ya bingung pun aja. Ceramah ya ini mau ya lucu.
Lah ya lucu apa? Saking lucu lah saya balik-balik nang gedeng. Lah ya lucu apa? Ya pokoknya lucu. Lah ya lucu apa? Saking lucu aku lali gitu. Sampai gak ngerti sing diomong. Jadi yang pertama adalah kemudahan siswa dalam memahami pelajaran. Ketenangan siswa dalam belajar. Karena ini ono apa? Sampah atau orang ngebor bumi tetep gitu ya kan? Kacau pasti ya kan? Ketertarikan untuk eksplorasi lebih dalam materi pelajaran dan keterikatan siswa dengan ilmu yang dikuasai guru. Kalau guru itu merasa luar biasa di bidangnya, siswa terikat. Ya nanti bisa dipeta saja murid-muridnya, guru-gurunya yang panjenengan punya. Seperti ini kira-kira.